Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa karimina wa zahrina wa maulana Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang kita cintai, yang kita hormati segenap kepada tuan-tuan guru dan juga kepada para habaib, wabil khusus kepada keluarga besar Sapu Jagat Baros dan juga Sapu Jagat Pusat dan seluruh keluarga besar Sapu Jagat, dan juga yang tidak kita lupakan salam penghormatan kita berikan segenap kepada masyarakat, dan juga tidak kita lupakan salam penghormatan yang istimewa kita berikan kepada aparatur pemerintah, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah malam hari ini, yang dimana insya Allah kita keluar dari sini tidak lain tidak bukan mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad, dan juga mendapatkan anugerah yang paling besar sehingga kita bisa istiqamah mencintai baginda Hadratul Rasul. Sebelum kita buka, anak pengen jamaah yang di belakang maju ke depan, jangan ngumpet di belakang. Yang ceramah di sini bukan di sono. Panitia tolong yang di belakang minta ke depan semua. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam paling istimewa bagi umat Islam. Malam hari ini malam yang begitu besar rahmat Allah curahkan kepada hamba-hambanya, dan malam hari ini anugerah yang paling besar dan keberkahan yang paling besar Allah turunkan, Allah tumpahkan kepada hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, qul, itu adalah kata perintah. Qul adalah kata perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Bifadlillah, katakan wahai Muhammad, dengan
dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini diperjelas oleh ulama-ulama kita yang dimaksudkan daripada anugerahnya, yang dimaksudkan sampaikan dengan anugerah. Di sini Imam Suyuti bersepakat bahwasannya yang dimaksudkan anugerah adalah ilmu. Maka kita semua menyampaikan semua dengan ilmu, dan cintailah ilmu. Dan menurut para alimul ulama bahwa ilmulah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hari ini sering lihat ini padepokan sapu jagat. Kenapa masih berdiri sampai sekarang? Karena yang dikenangnya ilmu-ilmu leluhur kita, benar atau tidak? Yang kita sekarang cari itu karena ilmu leluhur kita, benar atau tidak? Yang kita sekarang kuatkan dalam hati kita adalah apa? Ilmu leluhur kita. Meskipun jasadnya meninggal, sekalipun jasadnya dikubur, tapi ilmunya tidak akan pernah ikut dikubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambungkan wa bi rahmatihi, dan dengar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Suyuti pun berpendapat bahwasannya yang dimaksudkan rahmatnya Allah dan yang dimaksudkan rahmat terbesarnya Allah, rahmat terbesarnya yang diberikan oleh Allah terhadap alam semesta, itu tidak lain tidak bukan adalah kelahiran junjungan alam kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallah. Kita semua yang hadir di sini ini sudah dipilih oleh Allah. Kita yang hadir di malam hari ini semua kita dipilih oleh Allah. Wabil khususnya Nabi Muhammad. Kenapa kita dipilih? Sedangkan banyak di luar sana, di malam hari ini, di jam hari ini, waktu yang sama, tanggal yang sama, berapa banyak orang-orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad di luar sana sedang menyakiti hati Nabi Muhammad. Sedangkan malam hari ini kita semua yang hadir di sini diberikan rahmat, anugerah yang terbesar. Karena kita tadi sudah dengar dari guru-guru kita kurang lebihnya bahwasanya dalam hadis disebutkan la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Bentuk cinta, bentuk kasih itu yang terbesar bukan kita kasih kepada anak kita, bukan kita kasih untuk istri kita, bukan kita kasih untuk ayah dan ibu kita, tapi satu, bentuk sayangnya kita, cinta kita itu yang terbesar kita tumpahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa begini? Karena Allah dari jauh-jauh hari, dari ribuan tahun yang lalu, yang memang umat Rasul batang hidungnya belum muncul, yang memang wajah-wajah umat Nabi Muhammad belum muncul. Tapi kalau kita buka dalam riwayat berapa kali Nabi Muhammad merindukan umatnya, di antara yang lain Nabi Muhammad mau wafat pun adalah di sana. Sampai Rasulullah hadis, bahkan Rasul saksi kepada Allah bahwasannya ketika umat Nabi Muhammad dihisab, bahwasannya umat Nabi Muhammad ditimbang, apa jawab Rasulullah? Analah, saya yang akan terus mendampingi umatku sehingga umatku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini Nabi Muhammad cinta sama umat udah lebih dari semuanya. Nabi Muhammad wafat, apa yang diucapkan anak istrinya enggak. Nabi Muhammad mau wafat, ini lagi sakaratul maut.
Innalil mauti la syakarat. Dalam kematian itu ada sakitnya mati, yaitu sakaratul maut. Tapi Nabi Muhammad masih sempat untuk mendoakan umatnya. Apa ini bukan bentuk cinta dari Nabi Muhammad? Apa ini bukan bentuk kasih sayang dari Rasulullah yang diberikan kepada orang-orang yang memang hari ini semuanya tidak ada satupun yang tahu diri? Coba kita introspeksi diri kita. Berapa banyak kita sering melalaikan panggilan Nabi Muhammad? Berapa banyak kita sering melalaikan panggilan dari Rasulullah? Dan berapa banyak kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi dibaliknya rasa cintanya itu kepada Rasulullah, tapi dia tetap menyakiti hati Nabi Muhammad. Ingat, berkat Nabi Muhammad kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, berkat Nabi Muhammad kita termasuk umat yang berada di barisan zona yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat, Pak, kelak nanti dihisab, ya, mau di dunianya banyak umat, mau di dunia ini dilindungi oleh umat, mau punya pangkat setinggi langit, mau punya pangkat yang gak ada sekiranya orang di dunia berani, tapi semua di hadapan Allah gak laku tuh. Gak laku semua itu, melainkan syafaat dari Nabi Muhammad. Dulu ada satu kisah saat Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Saat Nabi Muhammad Mi'raj naik ke atas langit, di sana Rasulullah berjumpa dengan para nabi. Di sana Rasulullah didampingi oleh Jibril alaihissalam berjumpa dengan para nabi. Hingga nyampe itu pun berjumpa dengan ketujuh dengan Ibrahim alaihissalam. Di langit ke-6 Nabi Muhammad jumpa dengan satu nabi, yang dimana nabi ini punya kekesanan. Apa kekesanan nabi tersebut? Mereka umat tinggal di atas. Sehingga saat masuk ke langit ke-6, Nabi Muhammad tercengang, takjub melihat bagaimana umat yang di langit ke-6 itu berbaris-baris. Sampai-sampai dalam riwayat, saking banyaknya umat di langit ke-6 tersebut, sampai nutupin satu anak kaki langit. Disitulah Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, benarkah mereka adalah umat yang paling banyak tinggal di atas langit?" Jawab Rasulullah, "Lantas mereka ini umat siapa?" Dia adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Dan Jibril melanjutkan ucapannya, "Kalau engkau bertanya ya Rasulullah mengenai umat yang paling banyak tinggal di atas langit, maka kau tengoklah ke arah sebelah sana." Akhirnya Nabi Muhammad nengok ke arah yang ditunjukkan oleh Jibril. Ternyata subhanallah, saat itu Nabi Muhammad melihat lebih takjub. Ternyata ada umat yang jauh lebih banyak dari umat Nabi Musa. Ternyata ada umat yang jauh lebih besar dari umat Nabi Musa, sehingga umat tersebut menutupi dua anak kaki langit. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Manhum ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril?" Apa kata Jibril? "Ya Rasulullah, ketahuilah bahwasannya inilah umat yang paling banyak tinggal di atas langit. Gak selesai di sana, bahkan umat inilah salah satu umat yang paling dimuliakan oleh Allah. Selama hidupnya dimuliakan oleh Allah, dibukakan pintu taubatnya oleh Allah. Dia adalah umatku ya Rasulullah." Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang ngerasa begitu hari ini? Gak ada. Hari ini kita semua rata-rata mengabaikan waktu Nabi Muhammad. Bahwa kita mulia itu sudah ada daftar, dan berkat itu adalah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang sekarang kita ikutkan dari Nabi Muhammad, sedangkan kita lalaikan semua. Makanya adalah satu hadis menyebutkan salah satu warisan Nabi Muhammad
Itu banyak ikhtilaf zaman ayeuna. Kemarin kita dapat info tentang masalah warisan Nabi. Ayah hiji kiai nyebut warisan Nabi Muhammad sanes Habib tapi ulama. Ini bahasa begini itu hati-hati, itu gaduh domba itu. Ada yang bicara seperti itu. Ulama yang Habib beda. Ini disebut warisan Nabi Muhammad ulama. Ya memang. Yang disebut warisan Nabi Muhammad ulama. Tapi yang perlu kalian tahu, yang memiliki gelar ulama bahkan sekalipun wali atau kutub atau sultanul aulia, mereka semua berada di barisan jajaran abnai Rasulullah. Mereka semua masih keturunan Nabi Muhammad. Makanya disebutkan dalam hadis, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman fa innahum yuwarithul ilma. Al ulama warisatul anbiya. Cuma ini harus dibenarkan, hari ini juga kadang-kadang yang ngomong begitu juga kadang-kadang ngaku ulama. Ya, banyak ayeuna aja. Banyak yang begitu. Belum lama kemarin kan kita juga dengar ada satu kiai ngehapus nasab habaib. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Gak lama lagi kemarin saya kirim broadcast melihat ada satu fulan dari Indonesia yang ngakunya si menteri. Coba dia bikin salah satu usulan terhadap semua muslim dan semua warga NKRI, apakah menyetujui bahwa Nabi Isa itu harus diganti sebutannya dengan Yesus Kristus. Ini goblok apa tidak ini? Ini goblok apa tidak? Pertama, ulama dilihat dari jejak. Dilihat dari jejak dia menyampaikan tidak kepada Rasulullah. Hari ini banyak ulama-ulama semuanya. Semua ulama-ulama hari ini itu di mana kita harus membedakan ulama dengan ulama su. Lihat jejaknya, lihat langkahnya. Kalau dia bertentangan dengan Allah, kalau dia bertentangan dengan Nabi Muhammad, demi Allah, maka ulama tersebut adalah ulama su. Gak ada ulama sejarah yang berbenturan dengan Allah. Contoh Ibaduddin ngomong keluarga Nabi itu nggak ada, Ahlul Bait Rasulullah nggak ada, goblok, bertentangan sama Allah. Bagaimana Mahdi yang keluar di yaumil kiamah? Kalau dia bilang Ahlul Bait nggak ada, keturunan Nabi Muhammad putus di Sayyidina Ubaidillah. Nah sekarang bagaimana tentang Al-Mahdi, seorang cucunya Nabi Muhammad yang keluar di yaumil kiamah? Berarti bertentangan dong. Disitulah kita melihat jejak ilmunya sampai tidak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nggak ada orang yang sekarang ngaku ulama bertentangan dengan Nabi Muhammad. Bahkan justru orang yang ngaku paham Nabi Muhammad, orang yang merasa ulama, orang yang merasa tokoh, mendengar Nabi Muhammad dicaci, orang pertama angkat pedang. Kalau cuma nyari orang yang sholawat hari ini banyak pak. Tapi satu orang yang membela, yang menegakkan daripada amal ma'ruf nahi munkar, pembelaan terhadap Nabi Muhammad, hari ini banyak semuanya itu diintimidasi. Kalau bahasa intimidasi itu berarti salah. Berarti seolah-olah kita bela Nabi Muhammad, kalau diintimidasi itu salah. Sampai ada yang ngomong udah nggak usah ikut-ikut. Kalau Nabi Muhammad dicaci dimaki nggak usah ikut-ikut. Dan Nabi Muhammad dicaci dimaki itu nggak pernah marah kok, goblok ini kayak begini ngomongnya. Memang Nabi Muhammad kalau caci maki nggak pernah marah, karena itu haknya pecintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei, bung, yang kenal Nabi Muhammad itu ya, bukan cuma ente orang manusia. Yang rindu Nabi Muhammad bukan cuma ente doang manusia. Yang rindu Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, kalau disampaikan bahkan alam semesta pun cinta kepada Rasulullah. Mana buktinya? Dulu ada satu kisah, di mana kisah ini di saat Nabi Muhammad itu memerintahkan sahabatnya untuk membawa surat. Orang dulu nggak ada yang pakai pesawat. Zaman dulu tuh perahu begitu, kayu lagi. Bawa surat dari Nabi Muhammad. Akhirnya lewat laut, nyebrang laut. Akhirnya di tengah perjalanan
kapal tersebut pecah. Akhirnya ini sahabat Nabi ikut dengan serpihan kayu sehingga terdampar di suatu pulau. Di situ sahabat udah hilang arah. Akhirnya di situ ada seekor serigala. Ini serigala ini udah siap menerkam nih. Serigala lapar udah siap menerkam. Sahabat Nabi jelas takut melihat serigala yang lapar, yang siap menerkam. Tapi ada satu yang menghilangkan rasa takutnya. Dia tahu dan yakin bahwa yang kenal Nabi Muhammad itu bukan cuma manusia, tapi alam semesta pun mengenal daripada sosok Nabi Yuna Muhammad. Apa kata sahabat Rasulullah? Assalamu alayka ya Abul Haris. Saya Safinah Maula Rasulullah. Saya ini pembantu Nabi Muhammad. Saya membawa surat dan kapal saya pecah di tengah jalan. Dan saya hari ini tersesat. Tolong tunjukkan saya ke satu perkampungan. Ada serigala ini sambil mengaung-ngaungkan dan menyenggol pundak sahabat Nabi Muhammad. Itu kode, ikutilah, diikuti sama sahabat Nabi sampai di satu perkampungan. Terakhir serigala tersebut sebelum pergi, dia mengaung-ngaung 3 kali. Aungan pertama ucapan selamat tinggal. Aungan kedua ucapan sama-sama. Aungan yang ketiga adalah aungan bahwasannya seorang serigala tersebut cinta kepada Nabi Muhammad. Apa yang dimaksudkan aungan ketiga? Kirimkan salamku kepada kekasihku Sayyidina Muhammad. Ini si serigala ini kenal Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad. Hari ini kita yang merasa umat Nabi Muhammad mau berada di barisan yang mana kalian? Nabi ngasih itu 4 perkara. Ciri orang memang cinta kepada Rasulullah itu ada 4 perkara. Pilih dari antara 4 tersebut. Apa kata Rasulullah? Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun hamisan fatahlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kun aliman, jadilah kalian para ulama. Gak bisa jadi ulama, gak apa-apa, paling tidak jadilah kalian orang-orang yang menuntut ilmu terhadap ulama. Gak bisa juga jadi penuntut ilmu, gak apa-apa, jadilah kalian pendengar ilmu, pendengarnya ulama. Gak bisa juga, paling gak jadikanlah diri engkau yang cinta terhadap ilmu sebagai pendengar ilmu dan juga sebagai pecinta ilmu. Muhibban, yang lemahnya paling gak kamu punya rasa cinta terhadap ilmu. Sahabat, kata Rasulullah, kalau engkau masuk di dalam golongan yang kelima, niscaya engkau akan celaka. Karena orang yang masuk golongan kelima, ulama bukan, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan, malah naon? Malah naon? Kalau udah jadi gak jadi ulama, gak jadi santri, gak jadi pendengar ilmu, gak jadi pecinta ilmu, berarti naon? Naon? Ini ketahuan gak pernah ngaji nih, diem aja. Apa berarti? Apa berarti? Ulama bukan, santri bukan, pendengar ilmu bukan, pecinta ilmu bukan. Yang ada adalah pembenci ulama. Yang ada membenci santri untuk menuntut ilmu. Yang ada menjauhkan orang-orang dari mendengar ilmu. Yang ada menyabotase untuk membenci ilmu supaya orang semua didoktrin. Udah gak usah cinta ilmu. Pakai hari ini banyak yang ngomong, udah gak usah ikut-ikutan Habib Rizik, udah gak usah ikut-ikutan amal ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Takut dibunuh, takut jadi mudorot. Sedangkan dalam Al-Quran Allah jelaskan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, khairukum. Allah menyebutkan, kuntum khairah ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
kuntum khairah ummah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Bagaimana yang diturunkan untuk manusia? Ta'muruna bil ma'ruf, menjalankan daripada dakwah yang baik, mengajarkan orang untuk ibadah, mengajarkan orang untuk takarrub kepada Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Kita kutip ayat ini ya. Hari ini ta'muruna bil ma'ruf, ada enggak? Ajak orang baik, ada enggak? Ceramah sana sini, ada enggak? Dakwah sana sini, ada enggak? Tapi pas yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, pas anil munkarnya ini enggak ada hari ini. Enggak ada. Enggak ada hari ini tuh, enggak ada. Makanya kenapa Imam Syafi'i dulu pernah mengatakan, di akhir zaman kalau kamu ingin melihat ulama mencari guru, carilah ulama dan guru yang paling dibenci oleh orang-orang munafik. Janganlah cari guru yang disenangin orang munafik. Berarti salah satu kelompok mentasyabahu biqaumin fahuwa min. Hari ini kalau saya harus bilang, ada enggak juga sosok ulama, sosok guru, sosok habaib yang dibenci oleh orang-orang munafik? Ada enggak? Ada. Kalau tadi kan yang dakwah, kalau sekarang yang disebut nahi munkar. Hari ini ada enggak habaib, ulama, kiai, guru yang paling dibenci oleh munafik? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Enggak perlu kita sebut karena kita udah tahu siapa itu. Dulu ada satu ulama dari Mesir. Dia bilang, kalian orang-orang Indonesia beruntung kalian. Kenapa beruntung? Iya, orang Indonesia beruntung karena di Indonesia mereka punya seorang laki-laki, seorang pemberani yang nyalinya jauh melampaui singa. Karena singa ngelawan banyak musuhnya dia lari. Ini enggak, berdiri biar musuhannya ribuan, biar yang mau mencelakakannya ribuan, biar sekalipun yang mau membunuh pun ribuan. Tapi enggak pernah kenal rasa takut. Akhirnya ulama Mesir mengatakan, laukana lana Arab, andai kata kalau di Arab ini memiliki ulama semacam ini, ulama pemberani semacam ini, demi Allah Arab tidak akan dijajah oleh negara manapun. Arab tak bakal ditindas oleh negara manapun. Arab tak bakal dikucilkan oleh negara manapun. Orang Indonesia beruntung punya satu ulama ini. Dia seorang laki-laki yang dilahirkan dari rahimnya ibunya, yang dimana nasabnya bersambung kepada Nabi Yuna Muhammad. Dan beliau salah satu ulama yang tokohnya ini, ketokohannya dikenal di berbagai macam tokoh di daerah Timur Tengah. Karena kenapa? Beliau salah satu ulama besar lulusan dari Timur Tengah. Dan beliau cucu Nabi Yuna Muhammad yang tidak pernah takut kenal, gak pernah takut dibunuh, gak pernah takut dipenjara, sekalipun memang sudah dipenjara beberapa kali, betul. Dan memang dia gak pernah takut biar diancam mau dibunuh, meskipun udah berapa kali dicoba untuk mau membunuh. Di sini masih ada yang ingat gak kejadian KM50 waktu itu? Masih kejadian itu, masih ingat tidak? Ini kejadian ini masih melekat di akal kita. Hari ini kita masih melekat, memikirkan, masih terbayang bagaimana kejadian di KM50. Kalau saya harus tanya di situ yang diincar siapa? Di situ yang diincar siapa? Jawab yang bareng dong. Yang diincar siapa? Yang diincar siapa? Yang diincar adalah ulama besar kita. Yang dibunuh, yang mau dibunuh, ulama besar kita. Kalau saya tanya ini, kalau ada orang ya yang modelnya begini, itu dikatakan orang baik apa bajingan? Orang yang mau mencelakakan seorang dzurriyyat Nabi, seorang ulama,
seorang yang membela rakyat, seorang yang membela umat. Kira-kira ada yang mau bunuh orang tersebut, kira-kira orang baik apa orang bajingan? Bajingan apa baik? Dan kira-kira kalau orang yang sekarang yang seperti ini, kalau ketemu orang semacam ini, kira-kira harus ditumpas atau tidak? Kalau orang-orang semacam ini muncul, kira-kira harus ditumpas atau biarkan? Lawan atau biarkan? Ini mau dibunuh ulama kita, bukan mau diajak petak umpet. Saking aja waktu itu, saya masih ingat kejadian. Saking aja di situ pengawal daripada ulama kita, tidak bisa disebut. Namanya Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Semua orang udah tahu itu. Ini pengawal imam besar kita. Saking aja beliau cinta terhadap ulama, saking aja beliau yakin kepada ulama. Dasar cinta kita kepada ulama akan meraih dan membuahkan syafaat dari Rasulullah. Hasil dari cinta terhadap dzurriyyat dan ulama itu bisa melahirkan keselamatan kepada kita dunia wal akhirat. Karena janji Allah tidak akan meleset. Janji Allah tidak akan meleset. Dan di mana Nabi Muhammad pun telah menjelaskan ganjaran orang yang mati syahid yang pertama, Allah akan jaga dia dari azab kubur. Yang pertama, yang kedua, Allah akan memperlihatkannya dia kedudukan dia kelak di surga. Dan yang ketiga, Allah akan jaga dari azab kubur. Yang keempat, Allah akan memberikan sebuah mahkota, yang dimana mahkota tersebut dilengkapi oleh ribuan permata, yang dimana permata tersebut kalau satu itu dibandingkan lebih dari dunia seisinya. Yang kelima, Allah kasih hak orang yang mati syahid untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Dan yang keenam, Allah akan kawinkan dia dengan 72 bidadari di surga. Udah kawin sama bidadari 72, terus dikasih hak pula untuk memberikan syafaat kepada anggota keluarganya, 70 anggota keluarga. Kira-kira ini semua kalau dengar, ngiler nggak pengen begitu? Ngiler nggak pengen begitu? Hari ini Pak, kalau kita ngaku kita ahli dakwah, ngaku ahli ibadah, tanpa kita menumpas daripada kemunkaran, tanpa menumpas kebatilan, maka iman semua gak ada apa-apanya iman kita. Betul? Betul. Dan kita sampaikan juga, mereka ini pahlawan daripada syuhada yang telah memberikan nyawanya untuk seorang dunia, yang memberikan nyawanya untuk menjaga gurunya, yang dimana itu pernah dilakukan dulu oleh sahabat Nabi Muhammad. Dulu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, apa kata beliau? Kalau harus ada dua pilihan, aku yang wafat atau engkau yang wafat, maka demi Allah ya Rasulullah, maka aku akan merelakan nyawaku, merelakan darahku, ragaku, asalkan engkau selamat ya Rasulullah. Sebab kalau aku dibunuh ya Rasulullah, siapa yang mau nangis? Siapa yang merasa kehilangan? Kalau engkau yang terbunuh ya Rasulullah, maka demi Allah semesta pun akan ikut menangis karena kehilangan engkau ya Rasulullah. Dan ini di zaman kita, salah satu yang kisahnya itu hampir mirip dengan sahabat Nabi Muhammad, dialah 6 syuhada pengawal imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mungkin mereka tahunya kena bala, kena musibah, mati dengan keji. Maka malam hari ini kita sampaikan kepada mereka orang-orang yang gak senang sama ulama kita. Malam hari ini kita sampaikan kepada mereka yang menganggap 6 syuhada ini mati dalam keji, matinya sia-sia. Malam hari ini kita sampaikan kepada mereka bahwasannya mereka itu tidak pernah mati dalam keadaan kesedihan, mati dikeji, dibunuh dengan keji, tapi mereka dibunuh sebagai syahid dan keluar dari dunia sebagai syahid. Dan mungkin mereka pun menganggap setelah membunuh 16 laskar syuhada, mereka menganggap perjuangannya untuk menzalimi para habaib, wabil khusus imam besar kita, mereka merasakan sudah menang karena telah membunuh 16 laskar syuhada. Makanya kesempatan hari ini kita sampaikan kepada mereka, maka demi Allah besok akan muncul jutaan umat
mati syahid itu nggak pernah merasakan sial. Orang yang mati syahid itu nggak pernah merasakan dirinya itu tertindas. Melainkan orang yang mati syahid itu adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Memang hari ini kalau kita lihat, banyak orang yang nggak senang buat berjuang. Banyak orang yang nggak senang untuk ikut menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Hari ini nggak banyak juga orang yang ikut mencintai para alim ulama. Tapi ingat, orang yang cinta terhadap ulama, yang mempertaruhkan nyawanya untuk ulama, mereka lah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Karena janji Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salahallahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang berjuang terhadap Allah, berjuang untuk Nabi Muhammad, berjuang untuk agamanya Allah, berjuang untuk ketetapan syariat Nabi Muhammad, maka Allah akan mengkokohkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Kama qala Rasulullah, dan Nabi Muhammad pun menjamin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salahallahu tariqan ilal jannah. Dan Nabi Muhammad pun berjanji, siapa orang yang berjuang di jalan Allah, siapa orang yang menumpas daripada amal ma'ruf untuk kemunkaran, dan siapa orang yang terus tidak ada rasa takut berjuang untuk syariat Nabi Muhammad, maka Allah akan bukakan pintu kemudahan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita keluar dari sini melainkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sholawat dulu biar apa? Biar fresh. Ini udah ngantuk ini sebagian. Ayo berdiri. Kita baca Mars pembela Islam, Mars yang diciptakan oleh Imam besar. Ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lempeng we, lain gitu nadana, lempeng we. Tunggu dong, kan saya ngajarin. Main serempet aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nahnu rijalul jabhati wa
semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah ya Tuhan kami, Muhammad muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami, dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Siap bela ulama, siap bela Nabi, siap berada di barisan komando ulama, siap berada di barisan komando IBHRS. Angkat tangannya semua, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir yang saya sampaikan, ini berhubung mengenai Pilpres 2024, bahwa guru kita, ulama kita, imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Syihab belum menginstruksikan dan tidak menginstruksikan untuk mendukung calon manapun, dan juga tidak mendukung partai manapun. Jadi kalau nanti ada orang seumpama bilang, wah ini disuruh imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Syihab, bohong, orang dusta itu. Hari ini imam besar kita belum memvonis, tapi nanti bakal ada keputusan. Jadi hari ini kita semuanya diajak, kira-kira nih Sapu Jagat, kira-kira siap taat komando IB? Siap kita taat komando IB? Jadi kita sudah menyikapi tahun 2024 mengenai Pilpres, kita taat satu komando imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Setuju? Setuju? Jadi hari ini belum ada keputusan. Tapi kalau nanti seumpama ke depannya ada aparat pemerintah yang ingin membolak-balikan hati umat, yang siap untuk berjuang di jalan Allah dan juga ingin berjuang untuk Nabi Muhammad, terus diolak-alik, diancam mau dibunuh, diancam dengan berbagai macam ancaman, maka hari ini kita sampaikan, daripada kita harus hianat kepada imam besar, daripada kita harus hianat kepada Nabi Muhammad, daripada kita harus hianat kepada Allah, maka hari ini kita sampaikan kepada mereka orang-orang ini perang dengan kita. Jadi Allah, kami umat muslim tidak akan pernah takut, tidak akan takut mati, dan siapkan tempatnya dimanapun, tanggal dan waktunya, kami akan siap berjuang sampai darah titik kehabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kita yakin insyaallah aparat yang di sini semuanya min ahlil jannah. Aparat-aparat di sini semuanya orang-orang baik, insyaallah menjadi ahlul siddiq. Dan juga wilayah kita jadikan wilayah min ahlil jannah. Mudah-mudahan keluarga besar Sapu Jagat bisa solid ke depannya, terus berpegang teguh dengan ulama kita. Dan juga mudah-mudahan terhadap cabang daripada Sapu Jagat pusat, yaitu Sapu Jagat Baros, insyaallah ke depannya kita lebih istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Dan insyaallah kita semua sebagai rakyat dan umat Nabi Muhammad, sampai besok pun kita masih siap untuk menumpahkan darah untuk Nabi Muhammad. Maka dari itu mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah, ulama-ulama kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah lindungi beliau, Allah jaga beliau, Allah berikan sehat beliau, dan mudah-mudahan kami umatnya dapat istiqomah terhadap beliau dan istiqomah terhadap
terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan orang-orang yang niat menzalimi Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Dan mudah-mudahan negara kita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisyirul Fatihah. Panas-panas minum es tebu. Mantap. Ini ada terakhir ini. Jadi kira bercanda kali, gue nggak bercanda. Gue kasih pantun satu. Panas-panas minum es tebu. Malah dikasih jamu. Walaupun jarang bertemu, tapi cintaku hanya untukmu. Insyaallah lain waktu kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.